Halo, selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk kuliah akuntansi biaya bagi anak diploma 3 perpajakan. Jadi materi kita hari ini itu adalah tentang biaya bahan baku. Jadi untuk materi biaya bahan baku ini videonya akan dibagi dua ya. Jadi yang pertama ini masih berupa konsepnya terlebih dahulu, ada sedikit contoh. Kemudian yang kedua itu adalah membahas tentang penentuan harga pokok produk. Nah, untuk materi kita saat ini, kita akan memulai dengan mengenal terlebih dahulu apa sih bahan baku itu. Jadi, bahan baku itu adalah material utama yang digunakan oleh pabrik gitu ya atau perusahaan manufaktur dalam proses produksinya, dan bahan baku adalah suatu bahan atau material yang langsung menjadi bagian dari produk jadinya. Jadi di sini misalnya diberikan contoh dalam industri furniture, misalnya pabrik mebel, itu bahan bakunya itu adalah kayu. Kemudian dalam industri makanan, misalnya pabrik roti, maka bahan bakunya itu adalah tepung terigu. Kemudian dalam industri tekstil yang menghasilkan pakaian atau baju, bahan bakunya itu adalah kain. Kemudian dalam industri kopi, bahan bakunya itu adalah biji kopi. Nah, komponen harga pokok dari suatu bahan baku itu mungkin yang kalian kenal itu adalah harga belinya saja. Sebenarnya komponen harga pokok bahan baku itu tidak hanya harga belinya saja, jadi harga yang tercantum di nota atau faktur. Jadi dia juga mencakup ada biaya angkut. Kemudian ada juga biaya asuransi dan bea masuk, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengasuransikan atau melindungi bahan itu, dan biaya-biaya, jadi bea masuk itu biaya yang atau bea yang dikenakan oleh negara gitu ya. Jadi berkaitan sama regulasi saat bahan kita itu merupakan bahan impor. Kemudian yang terakhir ada potongan pembelian. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ketika kita membeli kain untuk produksi pakaian dengan harga Rp100.000 per meter, ternyata kita dikenakan biaya angkut. Biaya angkutnya itu Rp5.000 per meter. Nah, di sini penjual itu juga memberikan syarat untuk mendapatkan potongan, yaitu kita akan mendapat diskon 5% jika kita membayar pembelian kain ini dalam tempo 10 hari. Nah, sini saya akan menjelaskan biaya angkut pembelian dan potongan pembelian. Nah, untuk biaya angkut pembelian itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut bahan baku dari pemasok ke lokasi produksi, jadi ke pabrik kita gitu ya. Nah, kalau potongan pembelian itu adalah diskon yang diberikan oleh pemasok jika pembelian itu dibayar dalam jangka waktu tertentu. Mungkin kalian pernah mendengar istilah seperti ini, 2/10, N/30. Jadi istilah ini menunjukkan bahwa kita akan mendapat diskon 2% jika kita membayar dalam waktu 10 hari. Jadi 2% diskon jika dibayar dalam tempo 10 hari setelah pembelian, dan pembelian ini harus dilunasi dalam tempo 30 hari. Jadi kalau kita bayarnya lewat dari 10 hari, misalnya di hari ke-11, maka kita tidak akan dapat diskon. Deadline-nya harus bayar dalam tempo sebulan. Nah, ini contoh kasusnya. Misalnya PT DEF membeli 1.000 kilogram bahan baku berupa kain dengan rincian harga beli per kilogram kainnya ini Rp50.000. Kemudian total pembeliannya berarti 1.000 kali Rp50.000, yaitu 50 juta. Kemudian kita akan mendapat diskon 5% jika dibayar dalam 10 hari. Jadi di sini syaratnya 5/10. Kemudian biaya angkutnya Rp2 juta. Kemudian kita juga dikenakan asuransi Rp500.000. Nah, dari rincian ini kita akan, oh sorry, ada bea masuk impor satu lagi Rp3 juta. Dari rincian ini kita akan menghitung berapa sih harga pokok bahan bakunya. Jadi di sini PT DEF membayar tepat waktu. Ya, jadi dia melakukan pembayarannya dalam kurun 10 hari sehingga dia mendapat diskon 5%. Nah, ini harga awal beli itu adalah harga fakturnya Rp50 juta. Kemudian potongan pembeliannya 5% diskon yang diberikan, Rp2,5 juta diskonnya, sehingga harga setelah diskon itu adalah Rp47.500.000.
Kemudian biaya angkutnya ditambahkan 2 juta, asuransi 500.000, bea masuk 3 juta rupiah, sehingga total biaya tambahannya itu adalah 5.500.000. Sehingga harga pokok bahan baku itu adalah harga setelah diskon 47,5 juta, ditambah dengan total biaya-biaya tambahan 5,5 juta, sehingga harga pokok bahan baku menjadi 53 juta rupiah. Nah, sekarang dari sisi akuntansinya, bagaimana kita mencatat biaya bahan. Jadi, langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama itu adalah, yang pertama itu adalah kita mencatat pembelian bahan baku. Jadi, proses akuntansi biaya bahan baku itu dimulai dari mencatat semua bahan baku yang diterima. Kemudian saat menggunakan bahan baku, kita catat jumlah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang ketiga, mencatat sisa bahan. Jadi kalau ada bahan baku yang tidak terpakai atau tersisa setelah produksi, nah itu juga kita harus perhatikan. Nah, ini contohnya bulan Januari 2024 PT GHI itu melakukan beberapa transaksi berkaitan dengan bahan baku. Yang pertama, dia membeli 1.000 unit papan kayu seharga 150.000, biaya angkut 1,5 juta, potongannya 2% jika membayar dalam 10 hari dan itu diambil oleh PT GHI, biaya asuransi 500.000. Penggunaan bahan baku dalam produksinya dari 1.000 unit papan kayu sebanyak 700 unit itu dipakai untuk membuat meja. Nah, dari 700 unit yang dipakai, bahan baku kayu itu, 50 unit itu papan kayunya rusak, sehingga tidak bisa digunakan. Nah, untuk sisa bahan baku, sebanyak 300 unit papan kayu tersisa di gudang. Jadi dari 1.000 unit, 700 itu dipakai, sehingga sisa 300 unit di gudang. Nah, kita akan lihat akuntansinya seperti apa. Jadi yang pertama kita akan mencatat pembelian bahan baku. Jadi harga belinya 150 juta, diskon 2%, 3 juta, sehingga harga setelah diskon 147 juta, ditambah biaya-biaya 3 juta totalnya, sehingga harga pokok bahannya 150 juta rupiah. Nah, jurnal untuk membeli bahan, di sini kita menggunakan metode perpetual, istilahnya nanti dijelaskan di belakang. Jadi, nama akunnya itu adalah persediaan. Jadi, persediaan BB ini bahan baku, persediaan bahan baku 150 juta, pada kas atau utang 150 juta rupiah. Jadi, sebesar harga pokok bahan bakunya ini. Nah, kemudian kita akan mencatat penggunaan bahan bakunya. Jadi ada 700 unit digunakan dalam produksi, di mana harga pokok bahan yang digunakan 700 unit dikalikan tadi harga per papannya 150.000, jadi kita gunakan 105 juta rupiah. Dari 750 unit rusak dan tidak dapat digunakan. Nah, sekarang kita catat dulu pemindahan bahan dari gudang ke pabrik atau ke produksinya. Jadi nama akunnya itu adalah barang dalam proses, itu menunjukkan bahwa bahan baku itu sudah masuk ke dalam proses produksi, sehingga namanya BDP atau barang dalam proses, 105 juta rupiah sebesar ini. Kemudian di kreditnya persediaan bahan baku berkurang 105 juta rupiah. Jadi ini adalah bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Nah, untuk bahan yang rusak, yaitu 50 unit yang rusak itu, nilainya berarti 7.500.000. Jadi di sini kita catat kerugian, jadi ada kerugian bahan rusak 7,5 juta rupiah. Kemudian barang dalam proses yang tadi kita akui atau kita catat 700 unit ini, kita kurangi 50 unit. Ya, yang ini 7,5 juta ini di kredit. Jadi kita mencatat juga adanya bahan yang rusak. Di sini kita catatnya dengan nama kerugian bahan rusak. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kita mencatat sisa bahan baku yang ada di gudang. Jadi tadi ada 300 unit papan kayu yang masih ada di gudang, di mana nilai 300 unit papan kayu itu adalah 45 juta rupiah. Nah, jurnal untuk sisa bahan baku ini tidak ada. Mengapa? Karena kita menggunakan metode perpetual istilahnya. Barang masuk, keluar, itu kita catat, sehingga sisa bahan bakunya itu tidak perlu kita catat. Ya, tetapi nanti di laporan persediaan itu kita akan lihat ada catatan bahwa ada barang tersisa 300 unit senilai 45 juta rupiah. Ini nanti dia masuknya ke neraca dengan nama persediaan bahan. Jadi ini akan muncul sebagai saldo persediaan bahan. Nah, sekarang metode pencatatan. Tadi saya sempat mengatakan ada metode perpetual. Jadi untuk mencatat pembelian bahan,
Penggunaan bahan itu tergantung metode pencatatannya. Ada dua metode pencatatan. Yang pertama metode periodik, yang kedua metode perpetual. Nah, dalam metode periodik kita menggunakan nama akun yang namanya pembelian. Jadi pembelian bahan dicatat dalam akun pembelian. Kalau perpetual, pembelian bahan dicatat dengan nama persediaan. Nah, dalam metode periodik, saat menggunakan bahan itu tidak dicatat. Jadi saat penggunaan bahan dia tidak perlu mencatat. Jadi tidak jurnal gitu ya. Kalau metode perpetual, setiap bahan digunakan, masuk keluarnya bahan itu dicatat langsung. Dengan cara kalau digunakan maka akun persediaan berkurang atau mengkredit akun persediaan. Untuk metode periodik, di akhir periode mereka perusahaan itu akan melakukan perhitungan fisik barangnya. Jadi karena kemarin yang dicatat hanya pembelian saat digunakan tidak dicatat, maksudnya di jurnal ya, tidak di jurnal. Di akhir periode dilakukan perhitungan fisik, kemudian setelah tahu berapa nilai sisa atau saldo persediaan akhirnya, barulah kita menghitung berapa bahan yang digunakan. Jadi penggunaan bahan itu dicatatnya di akhir periode, sehingga namanya periodik, metode periodik. Ya, jadi kalau metode percual dia setiap saat dicatat sehingga perusahaan mengetahui kondisi persediaan setiap saat karena sudah ada rekaman catatan akuntansinya. Nah, yang perlu adik-adik ketahui, kalau untuk metode periodik saat bahan keluar kok masa sih nggak dicatat? Jadi dicatat di sini maksudnya adalah di jurnal, tapi di kartu stok bahan itu tentu saja dicatat. Di kartunya itu ada pencatatan berapa barang yang keluar, ya. Nah, untuk metode penentuan bahan yang digunakan itu ada 3 metode secara umum, ya. Jadi yang pertama metode identifikasi khusus, kemudian ada metode rata-rata, dan ada metode FIFO. Sebenarnya satu lagi ada metode LIFO, last in first out, itu jarang digunakan. Yang umum itu yang FIFO, first in first out. Jadi ini metode untuk menentukan harga pokok bahan. Mengapa ada metode, mengapa kita perlu mempelajari metode ini? Karena pada dasarnya kita membeli bahan baku itu tidak hanya sekali. Jadi kita akan membeli bahan itu berulang kali dengan harga yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita ingin menentukan harga pokok bahan ini, kita pakai harga yang mana? Karena harga itu bisa berfluktuasi dalam satu periodenya. Nah, kita akan lihat metode identifikasi khusus. Kapan metode ini cocok dipakai? Jadi metode ini biasanya dipakai untuk perusahaan yang mengelola barang atau bahan bakunya yang sifatnya unik atau berbeda antara satu item dengan yang lainnya. Sehingga setiap item itu kita harus identifikasi secara spesifik. Jadi di sini biasanya perusahaan memproduksi barang-barang yang ada bernilai tinggi gitu ya. Dia tidak diproduksi secara massal, misalnya perhiasan, mobil, karya seni atau mesin yang sifatnya spesifik, yang bahannya benar-benar spesifik, itu perlu perlakuan secara khusus dalam menghitung bahan bakunya. Jadi di sini perusahaan melacak setiap detil dari setiap pembelian dan penggunaan bahannya sehingga harga pokok bahan itu benar-benar berdasarkan item yang sebenarnya digunakan. Jadi di sini menggunakan harga beli spesifik, jadi benar-benar hari ini kita ngambil bahan yang mana, nah kita akan cari tahu bahan yang kita ambil itu berasal dari pembelian yang mana, harganya berapa. Jadi penentuan harga pokok bahan bakunya itu benar-benar berdasarkan harga beli aslinya sesuai dengan bahan yang diambil. Jadi bukan dengan menggunakan rata-rata atau urutan masuk yang kayak tadi Vivo itu. Jadi ini metode identifikasi khusus. Jadi di sini kalau kita menggunakan metode identifikasi khusus, maka kita akan benar-benar mengaitkan biaya bahannya itu secara langsung dengan pesanan spesifik kita. Harga pokok produksinya dia akurat. Perusahaan mengontrol penuh persediaan bahan baku berdasarkan unit-unit yang teridentifikasi. Jadi, sekali lagi, metode ini cocok digunakan untuk proses produksi yang sifatnya bukan massal. Jadi, benar-benar pesanannya itu sangat spesifik. Karena kalau produksinya massal, nah itu ruwet mengidentifikasi secara langsung ke unit bahan dengan barang yang diproduksi. Karena dia produksinya besar-besaran.
atau rutin, apa ya bahasanya, tidak spesifik lah. Nah ini nih ya, jadi benar-benar perusahaan itu memproduksi barang yang nilainya tinggi dan sesuai dengan apa ya, customize, sesuai dengan keinginannya pelanggan. Jadi sini contohnya perusahaan furniture. Kemudian berikutnya ada metode rata-rata. Metode rata-rata ini cocok dipakai kalau bahan bakunya itu dia homogen atau sama lah, cenderung sama. Produk-produk yang dihasilkan perusahaan juga serupa sehingga sulit membedakan biaya per unit dari setiap pembelian. Kemudian perusahaan membeli bahan bakunya tuh sering, frekuensinya itu tinggi dan fluktuasi harganya itu relatif kecil. Jadi tidak terlalu berfluktuasi tinggi. Kemudian ini cocok untuk perusahaan yang memproduksinya massal dan tidak perlu pelacakan spesifik dari setiap unit bahan. Misalnya untuk memproduksi roti. Jadi ya pakai aja tepung, entah tepung yang dibeli kemarin, yang 2 hari yang lalu, itu tidak masalah gitu ya. Begitu juga dengan perusahaan yang memproduksi tekstil dan juga bahan-bahan kimia. Jadi metode rata-rata menghitung harga pokok bahan dengan cara mengambil rata-rata tertimbang dari seluruh persediaan yang tersedia selama periode tertentu. Ya, dengan mempertimbangkan jumlah unit dan harga per unitnya. Nah, untuk metode rata-rata bergerak yang menggunakan metode perpetual, jadi yang tadi itu metode fisik gitu ya. Sekarang ini kita membahasnya yang metode perpetual. Nah, metode perpetual itu artinya persediaan dicatat, pembelian bahan baku dicatat dengan nama persediaan. Setiap masuk keluarnya persediaan kita langsung catat atau langsung di jurnal. Nah, dalam metode ini itu cocok dipakai kalau perusahaan sama seperti tadi mengelola bahan baku yang homogen, ya. Jadi tidak sulit dibedakan secara spesifik. Nah, perpetualnya di sini perusahaan ingin melacak harga pokok bahan secara real time dan dinamis. Jadi setiap saat ada pembelian baru, langsung dicari rata-rata harga bahannya. Jadi setiap ada pembelian bahan, kita akan menghitung rata-rata barunya. Jadi kita mengistilahkannya dengan rata-rata bergerak. Jadi nilai rata-ratanya berubah terus. Nah, ini cocok untuk perusahaan yang ingin menyederhanakan perhitungan harga pokok barang yang dijual tanpa perlu melacak individu setiap unit bahan. Jadi ini kan identifikasi khusus ya, melacak per individunya. Jadi perpetualnya dibandingkan dengan yang tadi, yang sebelumnya, perpetual itu ini, melacaknya setiap saat. Setiap pembelian melacak harga maksudnya ya. Jadi setiap terjadi pembelian dihitung harga rata-ratanya. Jadi ini ya, harga rata-rata diperbarui setiap ada pembelian. Nah, kalau kita akan menggunakan, jadi saat digunakan, maka harga pokok bahan yang digunakan itu sesuai dengan harga rata-rata terakhir yang kita sudah perbaharui. Ya. Kemudian ada metode FIFO. Dalam metode FIFO ini cocok untuk perusahaan yang menjual atau memproduksi barang yang sifatnya dia mudah rusak. Masa simpan bahan juga terbatas. Misalnya industri makanan, minuman, farmasi, atau bahan kimia. Sehingga kita cenderung akan menggunakan bahan itu dimulai dari yang awal pertama kita beli. Itu diprioritaskan untuk digunakan. Nah, di sini perusahaan ingin memastikan bahwa bahan baku atau produk yang lebih lama masuk atau yang duluan masuk gitu ya, dia akan digunakan terlebih dahulu sehingga menghindari kerusakan atau expired. Metode ini cocok dipakai kalau harga bahan cenderung stabil atau kalaupun mengalami kenaikan dia secara bertahap karena mencerminkan biaya yang lebih rendah pada harga pokok barang yang terjual, sementara persediaan terakhirnya itu mencerminkan biaya bahan baku yang lebih baru dan lebih mahal. Nah, jadi di sini dengan akuntansi penentuan harga pokok bahan dengan model FIFO itu dia apa namanya ya, dia itu mengakui bahwa dari sisi akuntansinya pun mengikuti pola pemanfaatan bahan baku yang ada di gudang, yaitu first in, first out. Jadi mana yang dipakai pertama itu dulu yang dijual. Nah, dalam metode pencatatan perpetual, jadi kalau yang tadi periodik ya, jadi dia perhitungannya itu dilakukan di akhir periode yang ini, karena dia tidak mencatat persediaan, keluar masuk persediaan dia tidak catat, hanya nyatat pembelian dengan nama akun pembelian. Nah, dalam metode perpetual dia sama intinya, tapi yang nomor 2 ini
Perpetual itu dia ingin memantau secara real time setiap perubahan persediaan bahan baku. Jadi ini cocok untuk perusahaan yang memproduksi atau menjual barang secara kontinu dan dia memerlukan catatan persediaan yang selalu up to date. Jadi dia akan mengetahui setiap saat adanya apa namanya pembelian bahan, itu dia akan lihat ada berapa tipe harga yang dia miliki. Nah, ini tugas pertama untuk adik-adik. Jadi dari penjelasan saya tadi tentang metode pencatatan dan penentuan harga pokok bahan, coba buatkan gambar, diagram, atau apapun namanya yang bisa menunjukkan dengan mudah dan sistematis apa sih perbedaan di antara berbagai metode pencatatan maupun penentuan harga pokok bahan. Nah, berikutnya yang akan saya jelaskan itu adalah mengenai sisa bahan atau scrap. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan dari 1.000 papan kayu yang digunakan, dari 1.000 yang dimiliki, 700 digunakan, sehingga tersisa 300. Itu juga namanya kan sisa bahan ya. Tapi di sini yang kita bahas itu adalah sisa bahan yang tidak bisa dipakai. Kita menyebutnya dengan nama scrap. Jadi di sini saya pertegas dengan istilah scrap. Jadi sisa bahan yang tidak dapat digunakan. Kemudian ada juga bahan yang sifatnya cacat, ada juga bahan rusak. Nah, apa sih bedanya? Jadi kalau sisa bahan itu adalah bahan yang tersisa setelah proses produksi. Jadi bukan yang sisa yang ada di gudang ya. Jadi tersisa setelah proses produksi. Kalau bahan rusak itu adalah bahan yang rusak selama proses produksi dan tidak dapat digunakan. Jadi adik-adik harus ingat makna kata rusak itu artinya tidak bisa dipakai. Kalau bahan cacat itu dia bisa dipakai tapi bahannya tidak memenuhi standar kualitas. Masih bisa dijual dengan harga yang lebih rendah atau bisa dipakai atau digunakan untuk membuat produk lain. Di sini contohnya pabrik sepatu, dia sepatunya dari kulit. Nah, dia memiliki sisa bahan kulit setelah produksi. Jadi sisanya itu kecil-kecil gitu ya. Jadi sulit dipakai untuk membuat sepatu, tapi dia bisa digunakan misalnya untuk membuat aksesoris kecil-kecil. Jadi itu sisa bahannya. Nah, mereka juga ada bahan yang cacat, misalnya kulit yang warnanya tidak sempurna, tapi bisa dijual, jadi bisa diproduksi sebagai sepatu, tapi harga jualnya dia lebih murah, sehingga dia istilahnya produk yang level kedua atau second grade. Nah, di sini kita akan menjelaskan atau mempelajari bagaimana perlakuan akuntansi untuk sisa bahan saja. Jadi, sisa bahan itu bisa saja laku dijual, bisa juga tidak laku dijual. Nah, jadi bagaimana perlakuannya kalau sisa bahan atau scrap ini laku dijual? Jadi ada tiga. Jadi penjualannya itu bisa mengurangi biaya produksi, bisa penjualannya diakui sebagai pendapatan lain-lain, penjualan juga bisa diakui sebagai pengurang harga pokok penjualan. Jadi nilai penjualan sisa bahan langsung kalau kita perlakukan dia sebagai pengurang biaya produksi, maka itu kita gunakan nilai penjualan itu untuk mengurangi biaya produksi. Jadi metode ini digunakan kalau nilai sisa bahan itu kecil dan tidak signifikan dibandingkan biaya produksi secara keseluruhan. Kalau sebagai pendapatan lain-lain, maka dia dicatat sebagai pendapatan lain-lain di laporan laba rugi. Metode ini kita pakai kalau nilai sisa bahan itu dianggap signifikan atau perusahaan ingin memisahkan pendapatan dari aktivitas utamanya yaitu produksi itu dengan kegiatan yang berasal dari penjualan sisa bahan. Kalau pengurang HPP ya adik tinggal kurangi saja HPP-nya dengan nilai penjualan sisa bahan. Jadi ini cocok untuk perusahaan yang lebih memilih untuk tidak mengganggu, jadi tidak apa ya kayak ini mengurangi biaya produksi, jadi biaya produksinya tetap, tapi harga pokok penjualannya yang dia sesuaikan. Nah ini adalah contoh kasus scrap PT EGZ memproduksi furniture. Jadi dalam prosesnya ada sisa bahan berupa potongan-potongan kayu kecil. Jadi berupa scrap tadi ya. Kemudian sisa bahan scrap ini dijual sebagai bahan baku sekunder untuk membuat palet kayu. Selama Januari, sisa bahan 100 kilo laku dijual 10.000 per kilo sehingga total penjualan sisa bahan itu adalah 1 juta rupiah. Nah, ini jurnal sisa bahan baku yang laku dijual, yang tadi ya, mengurangi biaya produksi, kemudian bisa diakui pendapatan lain-lain, atau pengurang harga pokok penjualan. Jadi kalau kita tandingkan gitu ya, jadi adik-adik
Debitnya sama ya, sama-sama kas karena ada uang masuk penjualannya. Di kreditnya yang beda-beda. Yang sebelah kiri dia mengurangi barang dalam proses, yaitu biaya produksi. Mengurang, kalau yang di tengah itu dia dianggap sebagai pendapatan lain-lain. Jadi tidak mengurangi, tapi diakui pendapatan lain-lain. Kalau yang sebelah kanan dia mengurangi harga pokok penjualan. Nah, bagaimana kalau bahan tidak laku dijual? Kalau bahan tidak laku dijual, maka itu kita kenal dengan nama limbah atau waste. Atau istilah lainnya scrap yang tidak bernilai. Jadi kalau dia tidak laku dijual, misalnya di sini saat memotong kain produksi bajunya, PT ABC menghasilkan sisa bahan berupa potongan kain yang tidak bisa dijual. Totalnya itu ada 200 meter kain, nilainya 1,6 juta kalau dihitung-hitung. Nah, kalau misalnya tidak bisa dijual, maka ada beberapa perlakuannya. Jadi yang pertama dibebankan ke biaya produksi, bisa dibebankan ke kerugian produksi, kemudian bisa dibebankan ke harga pokok penjual, bisa juga ke kerugian tidak normal. Jadi kerugian sini ada dua ya. Kerugian produksi itu dianggap itu hal yang normal loh dalam memproduksi kain, memotong kain itu ada bahan atau kain sisa itu hal yang normal. Biasanya ada persentasenya, berapa persen dari total bahan yang digunakan itu dianggap normal. Maka dia di sini. Jadi ada 4 perlakuan bisa dipilih. Nah ini jurnalnya. Jadi nilai di kreditnya sama ya. Persediaan bahan bakunya berkurang sebesar nilai bahan baku yang waste tadi. Nah di debitnya yang berbeda-beda. Jadi BDP untuk yang biaya produksi, kerugian produksi dia memakai nama kerugian. Untuk HPP dia dibebankan ke harga pokok penjualan. Kemudian kalau dia kerugian tidak normal, dia dicatat sebagai kerugian tidak normal. Jadi kerugian tidak normal ini berarti ada sesuatu yang salah dalam operasional perusahaan sehingga dikatakan tidak normal dan ini nanti dia dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai apa ya pendapatan atau beban yang di luar operasional gitu ya. Jadi di bagian bawah dia diamnya. Nah, itu saja untuk konsep mengenai biaya bahan baku hari ini. Nanti kita akan sambung dengan materi bagaimana menentukan harga pokok bahan baku ya yang tadi dengan berbagai metode tersebut. Terima kasih.